Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, pengetahuan itu harus mau, bersedia, dan mampu diuji. Artinya, dia harus membela kebenaran dirinya dalam seluruh kehidupan manusia ini. Apabila ada pengetahuan lain yang serupa kemudian memiliki tingkat kebenaran yang lebih tinggi, lebih baik, dengan menggunakan metode yang lebih baik, dan menggugurkan pengetahuan yang sebelumnya, nah pengetahuan yang sebelumnya ini harus gugur, harus hilang, diganti oleh pengetahuan yang baru. Contohnya, dulu manusia melihat pelangi, kemudian mencari tahu apa sih pelangi itu. Dengan menggunakan metode data, fakta dan teknologi yang mereka miliki saat itu, maka mereka berpandangan bahwa pelangi itu merupakan tangga atau jalan yang menghubungkan dunia langit dengan dunia bumi, dunia kahyangan dengan dunia manusia, dunia surga dengan dunia kehidupan manusia di dunia ini. Tangga atau jalan itu yang berupa pelangi itu digunakan oleh bidadari untuk turun ke bumi, melaksanakan berbagai keperluan mereka. Ada yang mandi, ada yang bermain, dan sebagainya. Kemudian tumbuh lagi pengetahuan, apa sih itu bidadari? Mulai ada pengetahuan lain tentang bidadari. Nah, pada saat itu pengetahuan semacam itu diyakini kebenarannya pada saat itu, karena memang belum ada pengetahuan lain yang menggugurkan pengetahuan itu. Selama sekian lama pengetahuan itu diterima oleh masyarakat. Akan tetapi rasa penasaran manusia itu berkembang. Mereka ingin mencari tahu lebih jauh tentang pelangi. Dan akhirnya pengetahuan yang terbaru adalah pelangi itu bukan jalannya bidadari, melainkan proses dari cahaya matahari yang melewati tetes-tetes hujan. Kemudian ketika masuk ke dalam tetes hujan itu, cahaya matahari itu menimbulkan spektrum warna-warni. Kemudian warna itu bertambah banyak ketika cahaya matahari itu meninggalkan tetesan-tetesan hujan itu. Artinya pengetahuan tentang bidadari dan pelangi itu yang dulu itu harus gugur, karena ada pengetahuan yang lebih modern, yang lebih baik, dan lebih bisa diterima oleh akal. Nah, seperti itu. Kalau memang pengetahuan yang lama tidak mau digugurkan, artinya ada orang yang mempertahankan pengetahuan itu salah besar. Dan itu bukan pengetahuan namanya, menjadi doktrin yang harus diterima, yang harus diyakini tanpa berpikir, tanpa pengetahuan, terima saja dengan taklid. Dan itu cukup membahayakan bagi ilmu pengetahuan sendiri, dan juga membahayakan bagi kehidupan manusia. Contoh yang sudah membahayakan bagi kehidupan manusia itu pengetahuan yang saat itu tidak mau digugurkan adalah ketika kaum gereja, orang-orang gereja mengatakan bahwa bumi itu datar seperti tikar, dan di ujung
bumi yang datar itu adalah neraka. Itu pengetahuan itu pada saat itu diterima, dan itu adalah sebuah kebenaran. Tak ada orang yang membantah hal itu, dan pengetahuan itu begitu beredar luas. Akan tetapi setelah ada orang yang melakukan perjalanan dan penelitian, ternyata disimpulkan bahwa bumi itu tidaklah datar tetapi bulat. Nah, yang mengatakan bulat itu adalah Galileo Galilei. Ketika pengetahuan ini dipublikasikan, yang lebih benar, yang ini menolak. Kaum gereja itu menolak, tetap mengatakan bahwa bumi itu datar, bukan bulat. Padahal kita tahu yang benar itu adalah bulat. Akibatnya apa? Orang yang benar ini jadi dihukum, dikucilkan, tahanan rumah sampai dia meninggal. Karena pihak gereja bersikukuh dengan pengetahuan lamanya bahwa bumi itu datar. Dan itu menjadi doktrin, bukan pengetahuan lagi. Kalau pengetahuan itu harus mau diuji. Kalau ini sudah sudah diuji ini tidak benar, maka harus menggunakan ilmu pengetahuan yang baru, yang lebih sah, yang lebih masuk akal. Datanya lebih lengkap, faktanya lebih benar, dengan menggunakan metode yang lebih baik dibandingkan yang lama. Nah, ini bahayanya itu. Sampai harus mengucilkan orang, kepada merusak ya hidup orang. Kemudian juga kepada pengetahuan itu sendiri jadi berbahaya, jadi tidak berkembang. Nah, sekarang kita lihat ada penelitian yang mengatakan bahwa Borobudur itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Mereka punya perhitungan, punya data, punya fakta, punya alasan-alasan kuat dengan menggunakan metode-metode yang jelas. Itu, kalaulah itu benar dan datanya benar, sah, bisa dipertanggungjawabkan, itu berarti harus menggugurkan pengetahuan lama, yaitu bahwa Borobudur itu dibangun oleh Raja Semaratunggah yang berwangsa Sailendra, dan itu dikemukakan oleh Kasparis, Profesor Kasparis, tentang dibangun oleh dinasti Sailendra itu. Itu kan profesor itu kan pengetahuan, membuat penelitian yang hasilnya pengetahuan, dan pengetahuan itu harus mau diuji. Di mana-mana, di perguruan tinggi manapun harus begitu, pokoknya seperti itu. Pengetahuan itu harus diuji. Kalau dia tidak mau diuji, artinya bertahan kepada pendapatnya yang lama, sedangkan pendapat yang lama itu sudah gugur atau dikalahkan oleh pendapat yang baru yang lebih baik, maka itu bukan lagi pengetahuan, tetapi doktrin yang harus diimani, diyakini secara taklid tanpa harus berpikir. Dan itu berbahaya bagi pengetahuan dan juga bagi kehidupan manusia. Pengetahuan tidak berkembang, manusia pun tidak berkembang. Nah, kalau penelitian mengenai Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman itu lebih benar, maka yang harus kita gunakan adalah yang baru, sebagaimana tadi yang saya sebutkan tentang pelangi dan tentang bumi itu bulat. Nah, saudara-saudara sekalian bisa berpikir secara bijak, menggunakan nalar, perasaan, dan bukan emosi. Dengan demikian, kita menjadi dewasa, menjadi bijaksana, dan tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.